Halo Bala Muda, kenalin nama aku Syafiqah Nur Fatima, aku mahasiswa jurnalistik semester 3. Hai Bala Muda, kenalin nama gue Siti Masrifa, biasa dipanggil Ipeh. Gue dari KPI semester 3. Halo Bala Muda, gue Surya, mahasiswa jurnalistik semester 3. Halo, perkenalkan gue Rizky Febrian, gue mahasiswa jurnalistik semester 3. Lo familiar gak sih dan tahu tentang insecurity? Tahu sih tentang insecure, soalnya banyak banget juga kan dibicarain di masyarakat sama di sosial media. Insecure, familiar banget gak sih buat kalangan muda? Ya sih, pasti tahu lah. Ya, cukup familiar. Kalau tentang insecurity, gue rasa semua orang sih udah familiar ya. Oke, menurut lo, apa sih yang menyebabkan orang tuh ngerasa insecure? Ngerasa insecure karena kita hidup di dunia ini, jadi kita ngeliat hidup orang-orang. Jadi menurut gue, hidup orang yang meninggi, ngelihat hidup kita yang kayak gini, kayaknya itu butuh insecure gak sih? Menurut gue, rasa insecure itu disebabin karena kita nggak percaya diri ya, atau selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, khususnya orang yang rasa value-nya itu lebih tinggi dari kita gitu. Biasanya karena ngelihat kelebihan orang lain yang di kita tuh kita nggak punya itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat kelebihan orang lain, kita langsung ih kok dia punya kelebihan kok kita enggak. Nah biasanya orang-orang kayak gitu ngerasain insecure sama dirinya sendiri. Kalau menurut gue pribadi, kenapa orang-orang zaman sekarang tuh sering banget ngerasa insecure, karena orang itu tuh ngerasa dirinya terlalu kurang kalau dibandingkan sama orang lain, dan orang-orang itu nggak ngelihat ke bawah gitu. Mereka tuh selalu ngelihat ke atas, jadi mereka selalu ngerasa insecure kalau menurut gue gitu. Oke, menurut lo insecurity itu mengganggu kesehatan mental gak sih bagi para pengidapnya? Itu ngeganggu banget sih, soalnya kalau misalnya itu terus menerus dilakukan, insecure itu kita selalu ngerasain itu malah bikin ngeganggu kesehatan mental kita dan bikin kita tuh terlalu fokus sama orang lain gitu, padahal kita juga punya value-nya masing-masing gitu. Ya, menurut gue sendiri insecurity dalam beberapa kasus gitu ya, khususnya yang emang udah cukup parah, itu menurut gue bisa sih mengganggu kesehatan mental sendiri, apalagi kalau misalnya dia terus-terusan nih insecure sama orang lain gitu dan nggak percaya diri sama dirinya sendiri gitu. Kalau dibilang mengganggu, pasti mengganggu ya, karena dengan ngerasa insecure tuh kalau pasti bakal overthinking kan, bakal kepikiran, dan itu bakal ngaruh banget ke mental si penderitanya itu gitu. Oke, menurut lo harus gak sih orang tuh ngerasa insecure di dalam dirinya? Kalau misalnya iya, kenapa? Kalau misalnya enggak, kenapa? Kalau menurut gue insecure itu penting untuk seseorang alami gitu. Kenapa? Karena sebagai ajang untuk introspeksi diri gitu. Kalau nggak ngerasa insecure terlalu jumawa gitu kan, terlalu sombong, itu nggak boleh juga. Jadi kayak insecure itu boleh asal tidak terlalu berlebihan dan berdampak kepada kesehatan gitu. Menurut gue itu harus banget sih. Soalnya menurut gue kadang insecure juga ada positifnya juga sih. Karena menurut gue kalau insecure ya, berarti kan kita harus memikirkan kita tuh harus kayak gimana, atau menargetkan hidup kita tuh kayak gimana. Jadi kayaknya kalau insecure itu diperlukan, tapi kita atur sendiri gimana caranya insecure kita tuh dengan baik dan benar. Maksudnya gak usah yang mengganggu kesehatan mental, maksudnya kayak ya itu buat pacuan buat patokan hidup lo aja sih menurut gue insecure. Kalau menurut gue sih harus punya sifat insecure ya, maksudnya itu tuh biar kita introspeksi diri sama kelebihan orang lain dan kita tuh bisa nyotoin itu. Kalau misalnya kita nggak ngerasa insecure, kita cuma ngebanggain diri kita sendiri, padahal kita juga masih punya kekurangan yang harus diperbaikin lagi. Menurut gue relatif sih ya, insecure tuh kan kadang bisa juga nih, misal kalau misalnya sudut pandang kita tentang insecure itu baik nih. Misal contohnya kita insecure sama orang yang lebih berprestasi sama kita gitu. Nah dengan adanya insecure ini kita jadi lebih termotivasi nih untuk meningkatkan prestasi kita dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya yang buruknya tentu insecure ini bisa bikin diri kita tuh lebih ngedown ya, karena kita terus-terusan mikirin dan juga ngebandingin diri kita sama orang lain gitu. Oke, menurut lo penampilan tuh penting gak sih biar gak insecure? Kalau menurut gue penampilan itu di nomor 2 ya, mungkin. Soalnya yang paling penting itu di nomor pertama adalah value sama isi otaknya. Kalau misalnya penampilannya bagus tapi value sama isi otaknya kosong kan sama aja. Kalau menurut gue value dan isi otak yang paling penting. Penampilan itu harus penting sih menurut gue. Tentu ada faktor lain sih, kayak misalnya dari prestasi atau dari bakat atau dari ekonomi misalnya. Kalau buat cowok tuh lumayan ada itu gitu sih, nggak harus dari penampilan gitu. Kalau penampilan mungkin penting kali.
kayaknya. Menurut lo, apakah insecurity hanya sekadar penampilan saja atau ada hal lain? Kayak yang udah tadi gue bilang, insecure itu bukan soal penampilan aja ya, tapi bisa menyeluruh ataupun ke aspek lain gitu, kayak soal prestasi ataupun mungkin hal-hal lain deh, kayak gitu. Kalau menurut gue insecure itu ada hal lain sih. Kayak contohnya ya yang gue bilang tadi, itu value sama isi otak. Karena kalau misalnya penampilan aja tuh nggak bisa kita bandingin jadi tolak ukur kita insecure apa enggak gitu. Ada yang orang penampilannya bagus tapi ternyata isi otaknya nggak ada, sebenarnya itu nggak patut kita buat insecurein. Insecure itu semuanya bisa sih, dari kayak ngelihat orang dari hubungan juga bisa, kayak dia pacaran ternyata kita jomblo, itu kan menurut gue kita insecure, kayak pengen banget deh pacaran. Terus insecure juga dari penampilan juga bisa, terus dari kayak dia pinter, atau yang kayak biasanya tuh ada orang-orang pinter, kita juga kadang insecure gak sih ngelihat dia orang pinter. Oke. Menurut lo insecurity itu berpengaruh ke lingkungan sekitar atau enggak sih, khususnya di keluarga? Kalau menurut gue berpengaruh, soalnya rata-rata orang yang insecure, orang yang ngerasa dirinya itu lebih rendah daripada orang lain, itu ngerasa sensi atau bahkan dia itu bisa mengurung diri gitu di lingkungannya. Jadi orang yang tertutup. Jadi sebenarnya kalau berpengaruh apa enggaknya di lingkungan keluarga, bahkan itu menurut gue berpengaruh. Kalau menurut gue sendiri di lingkungan keluarga, kayaknya sih enggak ya. Kalau dari lingkungan sekitar, keluarga mungkin ngaruh ya, karena kenapa? Karena ya balik lagi yang kayak gue bilang tadi, dari salah satunya itu bukan hanya penampilan tapi ekonomi gitu. Dan keluarga sangat berpengaruh ketika keluarga lo tuh di bawah tingkat ekonomi dari orang lain, dan lo pasti akan ngerasa insecure gitu. Oke, coba dong ceritain insecurity yang pernah lo alami. Kalau gue tuh dulu tuh sangat insecure sama Gita Savitri ya, karena gue sangat ngidolain dia. Dia juga cantik dan dia juga pinter gitu. Itu yang bikin gue kayak amazed sama dia, yang bikin oh dia juga cantik tapi dia juga punya isi otak yang bagus gitu. Tapi itu dulu. Sekarang gue mungkin suka sama orang lain lagi gitu. Bukan orang lain, maksudnya suka ada orang lain yang gue idolain sekarang, bukan Gita Savitri lagi. Kalau dari pengalaman gue pribadi sih, yang pernah gue alamin itu lebih ke kayak insecure sama prestasi orang lain gitu ya. Misal nih gue ngeliat ada mahasiswa yang prestasinya tuh lebih meningkat gitu daripada gue. Nah itu sih biasanya yang nyebabin gue mudah insecure gitu, atau kayak kurang percaya diri lah sama diri gue sendiri kayak gitu. Insecurity yang pernah gue alamin tuh ketika gue pas SD. Itu teman-teman SD gue tuh ada yang punya PS2 pas waktu lagi booming banget. Dan gue di situ insecure, kayak teman gue tuh udah pada punya main PS, nggak usah ke rental gitu lah, gue nggak punya apa-apa. Jadinya gue kalau mau main PS harus ke rental gitu. Gue insecure banget pas waktu itu, parah. Oke, yang terakhir kasih pesan dan kesan buat bala muda yang masih ngerasain insecure. Nah, kalau dari gue buat bala muda yang masih ngerasa insecure, stop bandingin diri lo dengan orang lain, tapi harus bandingin diri lo juga sama orang lain supaya lo tuh bisa jadi versi terbaik buat diri lo. Kalau misalnya lo sering ngerasa insecure juga, itu nggak bagus buat diri lo, tapi lo harus ngerasa insecure juga. Yang paling diingat adalah kita itu adalah versi terbaik buat diri kita masing-masing. Nah buat bala muda yang masih ngerasa insecure dan lain sebagainya, insecure itu boleh, tapi jangan terus-terusan insecure, kan itu juga bisa mengganggu mental kita. Tetap semangat deh pokoknya. Kayak buat bala muda, gue saranin sih ya, kayak jangan terlalu sering buat ngelihat ke atas. Kenapa? Karena lu juga harus bersyukur gitu. Lu harus bisa ngelihat ke bawah, lihat orang-orang yang lebih kurang dari lu dalam segala aspek, gitu aja sih. Oke, makasih. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Pansobi. Teman-teman bisa panggil saya Obi. Kebetulan saya mengajar di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak familiar dengan insecurity dan apa yang menyebabkan orang itu merasa insecure? Cukup familiar ya dengan insecurity gitu, karena memang istilah tersebut itu banyak juga beredar di media sosial dan mungkin juga dialami oleh anak muda sekarang ya, terutama anak muda yang cukup aktif menggunakan media sosial. Jadi kita sering melihat media sosial, kemudian kita merasa insecure ya. Insecure itu kan bisa didefinisikan ya sebagai orang awam, saya termasuk orang awam karena saya bukan psikolog.
ya bisa didefinisikan sebagai rasa tidak aman, ya. Merasa tidak aman, tidak percaya diri terhadap diri sendiri ya, ketika melihat orang lain, terutama melihat postingan-postingan orang lain di media sosial. Oke, nah untuk selanjutnya, menurut Bapak sendiri, apakah insecure itu hanya sekedar penampilan saja atau ada hal lainnya? Insecure itu kalau saya bilang itu adalah keniscayaan ya. Jadi setiap orang pasti pernah merasakan insecure. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, orang pasti akan merasakan insecure ya. Terlepas itu mungkin penampilannya menarik atau enggak, dia akan tetap merasa insecure. Insecure itu tidak hanya melalui indikator penampilan saja gitu, tapi ada banyak hal yang menyebabkan orang merasa insecure ya, di samping penampilan. Bisa juga misalnya pencapaian. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin ada yang insecure ketika teman satu kelasnya menjadi ketua Dema misal, atau mungkin menjadi ketua organisasi, terus dia merasa insecure. Kok gue nggak menjadi apa-apa, kok gue hanya kuliah doang gitu di kampus ini, tidak aktif, tidak menjadi ketua, tidak menjadi kepala atau apapun itu gitu di organisasi. Jadi tidak serta-merta persoalan penampilan saja, tapi juga biasanya terkait dengan pencapaian-pencapaian dia di kampus gitu. Jadi nggak cuma soal penampilan, tapi apakah penampilan itu menjadi salah satu insecure seseorang untuk menjadi salah satu indikator seseorang menjadi insecure? Ya iya gitu. Karena ketika kita memiliki penampilan yang baik ya, biasanya kita akan lebih percaya diri, lebih tidak insecure ya. Karena kan insecure itu mungkin bisa dibilang sebagai lawan kata dari percaya diri gitu. Dan salah satu cara untuk menghilangkan insecure adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, bagaimana cara meningkatkan percaya diri? Salah satunya adalah meningkatkan penampilannya. Ya, jadi bagaimana kita berpenampilan tidak harus menarik seperti artis gitu, paling nggak minimal rapi, bersih, wangi dan lain sebagainya. Oke, nah menurut Bapak insecure itu sangat berpengaruh nggak sih ke lingkungan sekitar? Sangat berpengaruh ya, terutama ke teman-teman kita gitu. Jadi apabila kita merasa insecure kan otomatis teman-teman kita juga merasa tidak nyaman ya bergaul dengan kita, karena dianggap bahwa kita sebagai orang yang nggak pedean gitu. Dan apabila kita dianggap sebagai orang yang nggak pedean, biasanya kita akan sulit menjadi orang yang bisa diandalkan ya. Misalnya dalam melakukan tugas tertentu, karena kita insecure, karena kita nggak pede ya, otomatis kita nggak bisa diandalkan dong. Dan itu mengganggu juga misalnya dalam organisasi. Orang-orang nggak pede, orang-orang yang merasa insecure itu kan dalam organisasi itu cukup cukup mengganggu ya. Jadi memang mengganggu lingkungan sekitar. Oke, nah kira-kira dari rasa insecure ini tuh ada hubungannya nggak sih sama sosial media? Wah, sangat berhubungan ya. Insecure itu sangat berhubungan dengan sosial media, karena kan teman-teman ini ya, saya juga ya termasuk aktif pengguna media sosial. Jadi insecure pada zaman sekarang ini sangat dipengaruhi, salah satunya adalah media sosial. Bagaimana misalnya kita melihat postingan teman kita ya yang lebih baik dari kita, akhirnya kita merasa insecure. Lebih baik dalam hal apa? Tadi misalnya lebih baik dalam hal prestasi, itu yang pertama, pencapaian, achievement. Kemudian juga ada teman yang beasiswa, kita bayar sendiri, kan kita ngerasa insecure ya. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya uang ya, kan kita ngerasa insecure gitu. Kok dia bisa beasiswa? Ada teman yang pintar, nilainya bagus, dia update di story-nya ya, misalnya nilainya bagus, itu kita merasa insecure. Kemudian misalnya ada orang yang cantik banget gitu, dalam satu kelas kok dia kelihatan di media sosial itu selalu cantik gitu, selalu happy misalnya. Jadi dia ngerasa insecure ketika melihat postingan-postingan teman-temannya di media sosial. Dan itu saya kira mungkin semua ya, bukan hampir semua orang pasti mengalami itu, merasa dirinya insecure, karena tadi saya bilang di awal bahwa insecure itu adalah keniscayaan. Jadi semua orang pasti merasa insecure, tidak hanya persoalan penampilan, tapi juga persoalan pencapaian dan lain sebagainya. Oke, nah kalau misalnya dari pengalaman pribadi Bapak pernah nggak sih merasakan hal itu?
rasa insecure itu? Pribadi sendiri merasakan insecure pernah, dan bahkan itu baru terjadi beberapa minggu yang lalu gitu. Jadi kalau boleh cerita dan boleh jujur, insecure itu pernah oleh siapapun, entah itu mahasiswa, termasuk juga dosen. Cuman memang bedanya adalah insecure dalam hal apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana meregulasikannya, ya, bagaimana kita mengatasi insekuritas diri kita. Kalau saya misalnya merasa insecure ketika teman-teman ya sudah mendapat karir yang lebih baik ya dari saya gitu. Jadi saya ini kan sebuah perasaan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu memang hal yang normal ya, karena manusia itu diciptakan sebenarnya itu untuk berkompetisi. Nah, efek dari dasar kompetisi itu menyebabkan kita merasa insecure karena kita merasa tertinggal dari orang lain ya. Karena kompetisi itu kan saling berlomba-lomba. Ketika kita melihat media sosial, kita melihat teman kita, ternyata teman kita itu lebih unggul ya, lebih baik dalam hal pencapaian dan lain sebagainya. Pasti kita merasa insecure, dan saya termasuk insecure ya ketika misalnya melihat teman-teman itu memiliki karir yang lebih bagus ya, memiliki misalnya karir, di samping karir misalnya pencapaian, prestasi ya, ada teman yang prestasi lebih bagus dari saya merasa insecure, dan itu nggak apa-apa, dan itu memang pasti terjadi ke semua orang gitu, nggak cuma saya, orang tua kita juga mungkin pernah merasakan insecure pasti gitu. Cuma bedanya mungkin kalau orang dulu tidak ada media sosial ya, jadi kadang-kadang kita baru akan merasa insecure misalnya ketika lebaran ya, jadi momen-momen tertentu, atau mungkin ketika reuni biasanya. Kalau sekarang mau lebaran, mau reuni, kita bisa insecure gitu. Makanya mungkin kalau orang dulu ada banyak yang menghindari kegiatan-kegiatan seperti misalnya reuni, kemudian juga lebaran, pokoknya acara kumpul-kumpul kayak gitu, karena memang bisa menjadi trigger ya, kita menjadi insecure karena melihat pencapaian, oh ternyata si A yang dulunya bodoh misalnya, yang dulunya tidak berbakat, ternyata sekarang dia sukses gitu. Dan itu bikin kita insecure otomatis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana meregulasinya? Ya, meregulasinya yaitu kita sadari bahwa memang insecure itu pasti ya. Dalam momen apapun kita pasti merasakan insecure. Cuman kita harus tetap percaya diri ya. Kita harus tetap percaya diri bahwa kita memiliki keunggulan-keunggulan yang mungkin saja tidak dimiliki orang lain. Oke, the last question, mungkin boleh nih kasih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang masih ngerasa insecure. Iya, pesan buat teman-teman ya yang merasa insecure. Yang pertama, insecure itu kan karena teman-teman tidak percaya diri ya. Kita harus tahu penyebabnya apa. Penyebabnya karena tidak percaya diri. Kenapa kita bisa tidak percaya diri? Karena kita tidak punya skill yang bisa membuat kita pede. Ya, kalau misalnya teman-teman punya skill yang bikin pede, teman-teman nggak akan ngerasa insecure, atau mungkin tetap ngerasa insecure, tapi teman-teman bisa meregulasinya. Ya. Misalnya ngelihat teman-teman jadi ketua BEM, ya biarin aja gitu. Merasa insecure kan? Ya udah biarin aja jadi ketua BEM. Emang gue juga nggak pengen jadi ketua BEM. Gue mau jadi pemusik, misalnya, karena gue bisa jago main musiknya. Jadi kita regulasi, ya. Jadi kita regulasi aja. Nggak apa-apa, dia emang jago organisasinya, dia emang jago ngomong di depan orang banyak ya, gue emang nggak bisa ya, tapi gue bisa main musik karena memang tujuan gue untuk menjadi seorang pemusik misalnya. Jadi kita harus temukan di dalam diri kita apa kelebihan kita, skill apa yang kita punya. Ketika kita punya skill atau kelebihan yang kita punya, kita akan bisa meregulasi insecure. Skill apapun itu, bermain musik, menulis gitu, karena kan orang punya keinginan ya, punya tujuan, punya kemampuan ya, punya privilege yang beda-beda ya. Jadi kita harus sadari bahwa diri kita itu unik, dan diri kita itu punya skill yang membuat kita percaya diri. Jadi kalau kita punya skill, kemudian kita bisa percaya diri, akhirnya ketika insecure itu datang, kita bisa meregulasinya. Oke. 107,9 RDK FM, komunitasmu, inspirasimu.